Perkenalkan, namaku Mila. Background pendidikannya bidan, praktisi hypnobirthing dan prenatal gentle yoga. Nah, buat teman-teman di sini yang lagi nonton atau ibu hamil, boleh tip salam juga buat adik janinnya. Dapat salam dari Tante Bila. Semoga lahirannya lancar ya. Kali ini aku akan sharing tentang hormonal dalam persalinan. Kenapa sih? Karena ketika kita tahu ternyata banyak hormon yang Allah udah ciptain untuk membuat nyeri kita tuh berkurang saat bersalin. Dan ternyata proses hormonal ini luar biasa banget untuk membantu kelancaran persalinan. Nah, kita pahami ya teman-teman. Jadi hormon dalam bersalin itu ada 4. Yang pertama adalah oksitosin. Nah, hormon oksitosin ini adalah hormon yang bisa menimbulkan kontraksi atau love hormone. Kenapa kita nyebutnya love hormone? Karena rantai kimianya itu seperti love, seperti cinta, dan memang hormon ini akan tinggi dan maksimal keluarnya ketika kita merasa mencintai, dicintai, merasa nyaman, merasa dihargai, dijaga privasinya. Dan luar biasanya hormon oksitosin ini tertinggi di dalam kehidupan kita hanya dalam 3 hal: berhubungan seksual, menyusui, dan juga melahirkan. Nah, tugas oksitosin ini adalah ejection, mengeluarkan. Kalau di berhubungan seksual, mengeluarkan sperma, menyusui, mengeluarkan ASI, dan pada saat bersalin, mengeluarkan bayi kita. Jadi, kalau teman-teman kita lihat paling gampang pada saat berhubungan seksual, gimana sih caranya supaya oksitosin kita tuh naik? Mulai dari environment-nya aja yang paling gampang, lampunya akan lebih suka yang redup atau remang-remang. Yang redup atau terang. Biasanya banyak yang jawabnya redup gitu ya, karena memang itu memboost oksitosin. Sehingga pada saat bersalin, memang environment ini akan sangat mempengaruhi kontraksi atau oksitosin kita. Jadi kalau misalnya ibu-ibu di sini yang lagi nonton misalnya lagi kontraksi di rumah atau di rumah sakit, bisa setting ruangan dengan redupin lampu juga sangat boleh, karena itu akan sangat membantu kelancaran persalinan. Yang kedua, dijaga privasinya. Kebayang nggak pada saat berhubungan seksual kalau kita merasa terganggu, pasti otomatis kayak prosesnya akhirnya jadi kayak nanggung gitu ya, atau akhirnya jadi kurang maksimal. Nah, pada saat kontraksi atau pada saat bersalin juga gitu. Kalau ada sesuatu yang bikin ibu nggak nyaman, misal dari privasi aja, ibu sebenarnya hanya ingin didampingi oleh suami, tapi ternyata nggak dibicarakan, tiba-tiba yang datang banyak banget dan dia merasa kayak dijaga privasinya, itu bisa ngaruh loh sama pola kontraksi ibu. Jadi yuk kita jaga si hormon oksitosin ini supaya kontraksinya bagus. Mulai dari apa? Sikap, kata-kata kita sebagai pendamping. Jadi buat ayah yang lagi nonton di sini, yuk ayah mulai belajar untuk menjadi pendamping yang baik agar kontraksi ibu tetap berjalan dengan lancar. Nah, oksitosin ini juga akan muncul di dalam keadaan yang kita tidak terlalu dingin, artinya suhunya juga cukup buat si ibu. Lalu sentuhan, jika ibu mau disentuh, oksitosin juga akan meningkat. Dan ketika ibunya merasa bahagia, sesimpel misalnya ada makanan yang dia sukai, sesimpel dengan ayah pegang tangannya, tatap matanya, dan mengucapkan, mama bisa, itu juga bisa nimbulin oksitosin. Dimana kalau teman-teman tahu bahwa ketika diinduksi, sebenarnya infusan itu isinya oksitosin. Dan sebenarnya itu ada loh di dalam tubuh kita. Yuk kita optimalin di dalam tubuh kita, gitu ya. Yang kedua, nah ada temannya nih, oksitosin ini temannya endorfin. Endogenous morfin, morfin alami yang ada di dalam tubuh, dimana ketika dia muncul, nyeri itu akan sangat berkurang. Karena tadi namanya kan morfin alami gitu ya, dan kekuatan hormon ini jauh lebih tinggi dibandingkan suntikan endorfin gitu. Jadi teman-teman, yuk kita optimalin untuk ningkatin endorfin dalam tubuh kita. Caranya biasanya seperti apa? Aku kasih simple lagi, misalnya ketika berhubungan seksual, endorfin itu keluar ketika foreplay. Rasanya gimana? Geli, merinding gitu ya, terus abis itu nyaman. Nah, berarti pada saat bersalin, kalau ibunya mau, boleh nggak sih bermesraan? Boleh nggak sih sambil foreplay? Boleh nggak sih dipeluk? Boleh nggak sih ayah dicium gitu ya?
ternyata boleh banget loh, dan itu bisa membuat endorfin di dalam tubuh ibu tuh naik. Nah, challenge-nya memang antara ibu A dan ibu B itu individual banget untuk ningkatin endorfinnya. Ada yang memang suka banget dihibur, jadi ketika kita ketawa gitu ya, bahagia itu juga ada endorfin, dan itu akan bisa mengurangi nyeri ibu bersalin. Jadi kalau misalnya di sini ada ibu-ibu yang rasanya humoris, apalagi suaminya juga sama, boleh banget untuk bercanda tawa ya pada saat bersalin. Nah, ada juga ibu yang merasa ketika bersalin tuh kayak nggak ada yang lucu sama sekali ya, mau dihibur gimana pun, mendingan ayah diem atau mendingan ayah hadir, mendingan ayah peluk gitu ya, mendingan ayah cium, nggak usah ngelakuin apa-apa tapi peluk aku, sentuh aku. Nah, itu juga bisa ningkatin endorfin. Nah, challenge-nya di setiap ibu ningkatin endorfin ini beda-beda. Jadi untuk pasangan, kenali pasangannya gitu ya. Dan untuk kita sendiri yang lagi nonton, kenali diri kita. Karena kalau kita nggak kenal sama diri kita nggak akan kenal sama janin kita gitu. Jadi ketika endorfin ini naik, tadi ya nyerinya bisa berkurang karena dia temenan sama oksitosin, kontraksinya juga ikutan bagus karena dia satu sinergi, kan mereka temenan. Jadi kalau ibu-ibu di sini ada yang takut, aduh Mbak Mil aku takut ketika tenang endorfin naik, jangan-jangan kontraksi ikut turun. Justru sebaliknya, kontraksi ibu akan tetap berjalan dengan baik gitu. Nah, selain itu ada hormon yang namanya adrenalin. Hormon stres ini banyak, ada ketofolamin, ada kortisol. Adrenalin ini tinggi ketika kita merasa cemas, merasa takut, tegang, khawatir, sehingga ada respon yang namanya fight, flight, and freeze. Nah, adrenalin ini bisa tinggi ketika ibu merasa cemas. Nah, adrenalin ini sayangnya bisa memblok yang tadi, endorfin dan juga oksitosin. Jadi ketika adrenalinnya tinggi, dua hormon yang temenan tadi tuh turun. Sehingga kebayang nggak teman-teman, biasanya tuh efeknya nyeri kita makin terasa saat kontraksi. Lalu yang kedua, oksitosin kita tuh bisa turun sehingga ngaruhin sama proses persalinan. Karena kalau kontraksinya kurang bagus, pasti kan ngaruh sama proses persalinan. Mungkin tiba-tiba kok bukaannya nggak nambah, terus habis itu kontraksinya menurun, akhirnya bisa berpengaruh sama progres persalinannya lebih panjang. Oleh karena itu teman-teman, yuk kita turunin adrenalinnya. Biasanya adrenalin ini tinggi ketika ibu merasa cemas, takut, panik, teriak. Jadi misalnya ibunya gitu ya, tegang saat kontraksi, better kita belajar misalnya persiapan persalinan yang aku udah sharing di YouTube yang kemarin, kita bisa baca lagi. Nah, ketika kita persiapan, kita udah bisa tahu nih manajemen untuk mengelola si adrenalin tadi. Misalnya dengan nafas, oke, tensionnya berkurang, lalu ada teknik sentuhan atau belajar relaksasi hypnobirthing dan endiomotor sehingga tension kita bisa turun. Kalau adrenalinnya turun, tentunya oksitosinnya sama endorfinnya akan naik lagi. Gitu. Nah, adrenalin ini juga banyak pemicunya, bisa tinggi. Hanya mulai dari tadi sikap dan kata-kata si pendamping. Jadi hati-hati banget ya Bapak di sini yang nanti akan jadi pendamping persalinan ibu. Yuk kita belajar dan cari lebih tahu gimana caranya ningkatin endorfin dan oksitosin tadi. Nah, selain itu ada yang terakhir namanya hormon melatonin. Hormon melatonin ini biasanya muncul di persalinan, terutama di pembukaan yang besar, dan menyebabkan rasanya mengantuk gitu. Jadi kalau misalnya di berhubungan seksual, melatonin juga ada. Makanya kalau habis berhubungan seksual biasanya kita capek banget, terus rasanya ngantuk banget, tidur dan bisa deep sleep gitu ya. Karena di bersalin ini secara natural memang melatonin ada, dan biasanya muncul ketika di bukaan besar. Ibu boleh untuk tidur kalau memang lelah, karena itu secara alami sebenarnya sinyal dari tubuh kita bahwa kita butuh itu. Jadi itu kadang-kadang membantu ibu untuk memboost energinya untuk mengejar nanti. Jadi buat teman-teman silahkan tidur, karena kalau mungkin teman-teman dengar mitos jangan tidur dulu saat kontraksi gitu ya, nggak boleh. Nah, sebenarnya yang tidak boleh itu ketika ibu mengalami pendarahan pada saat bersalin, sehingga khawatirnya kalau tidur tidak bisa dibedakan mana yang beneran tidur, mana yang ternyata ada masalah serius karena pendarahannya gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman sedang mau tidur, silahkan banget tidur dulu. Nanti biasanya kita bangun akan lebih nyaman gitu. Nah, ini sesi tentang hormonal dalam persalinan. Semoga teman-teman bisa makin jelas dan bisa makin percaya diri dan makin semangat mempersiapkan persalinannya. Semoga bermanfaat semua.